Oke, dalam proses coating itu ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Pertama adalah pen variabelnya. Jadi kan nanti saat proses coating itu kita masukkan ke dalam pen ya. Desainnya seperti apa, kemudian pen itu kan akan berputar ya. Kecepatan berputarnya itu seberapa cepat, dan pen load-nya. Pen load itu adalah tingkat keterisian dari pennya, apakah terisi 100%, 50%, atau 30% misalnya. Kemudian dalam proses coating itu kan akan dihembuskan udara kering ya untuk proses pengeringannya. Nah, kualitas udara ini akan sangat mempengaruhi proses coating. Temperaturnya juga apakah sangat tinggi ataukah terlalu rendah. Kemudian airflow rate, jadi kecepatan aliran udaranya. Dan yang terakhir adalah spray variabel. Jadi kan saat proses coating, larutan coating itu akan dispraykan ya, akan dihembuskan ke dalam pen yang berisi tablet. Nah, kecepatan spraying itu mempengaruhi proses coating. Derajat atomisasi. Derajat atomisasi itu adalah besarnya globul dari larutan coating yang dihembuskan. Pola spraynya, apakah misal polanya hanya diam saja atau naik turun. Dan yang terakhir adalah nozzle to bed distance. Jadi jarak antara atomizer. Atomizer itu alat yang untuk menghembuskan si larutan coatingnya terhadap bednya. Bed itu maksudnya terhadap tabletnya. Oke. Alat untuk proses coating itu ada 3. Ada yang standar, ada yang perforated, ada yang fluidized. Kita lihat bedanya ya. Nah, ini adalah standar coating pen. Sama seperti yang tadi ditunjukkan untuk salut gula. Nah, ini itu pennya yang akan diisi oleh tablet intinya. Pennya ini akan berputar. Di sini dihembuskan udara kering, dan di bagian belakangnya ini akan disemprotkan larutan coatingnya. Seperti ini kurang lebih, sangat sederhana. Ukuran pennya ini bermacam-macam. Halo, teleponan. Om Ali bukan dia? Apa selama harus nggak pernah lagi bawa video call sama Bisa 8-60 inci, kemudian arah rotasinya, perputaran bednya itu horizontal, kemudian nanti ada coating solutionnya, larutan coatingnya dispraykan, dan ada juga udara kering yang dihembuskan. Kalau yang perforated, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, atomizer itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti dari selang-selang ini akan mengalir larutan coatingnya. Pertama kita masukkan dulu kan tabletnya. Nah, yang dimaksud dengan pen loading itu ini, apakah tabletnya terisi, misal ini 25%, ataukah ditambah lagi. Semakin penuh pen loadingnya, maka akan semakin lama proses coatingnya. Kemudian dia akan berputar. Pertama akan dihembuskan dulu udara keringnya. Udara keringnya kalau yang standar tadi kan dari bagian atas ya. Kalau ini dari bagian bawah masuk ke sini. Nah, kemudian akan juga dispraykan larutan coatingnya, disemprotkan.
Setelah merata, jangan lupa dikeringkan kembali. Setelah komplit, baru tabletnya dikeluarkan. Untuk yang perforated ini, tadi seperti ada drum ya, drum yang berotasi secara horizontal. Kemudian udara keringnya itu akan melewati tabletnya, tadi dari arah kanan ke bagian kiri ya. Yang terakhir adalah fluid bed. Nah, fluid bed ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Pertama kita masukkan dulu tabletnya. Nah, kemudian dari bagian bawah ini akan dihembuskan udara sehingga tabletnya akan berterbangan atau terfluidisasi. Setelah berterbangan, akan dilakukan proses spraying. Nah, spraynya ini macam-macam. Kalau yang ini dari bagian bawah ya, proses sprayingnya. Hingga sempurna. Kemudian jangan lupa juga dilakukan proses pengeringan. Selanjutnya tinggal dikeluarkan. Oke. Nah, untuk yang fluidized bed tadi, ini ada yang bottom spray, seperti yang tadi kita lihat bottom ya, jadi dia di spraynya dari bagian bawah. Ada yang top spray, jadi tadi kalau tadi atomizer-nya itu di bagian bawah, kalau top spray ini atomizer-nya di bagian atas, dan ada juga yang tangan sial. Kalau tangan sial itu di tengah-tengah. Ini ada keuntungan dan kerugiannya, silahkan dibaca. Nah, dalam proses coating, ketika kita akan memperbesar batch, misalnya di tahap pengembangan itu besar batch-nya cuma 2 kilo, terus nanti misal tahap produksinya batch-nya itu mau jadi 100 kilo. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau harus kita evaluasi untuk melihat apakah proses coating-nya ini reliable atau tidak. Maksudnya proses coating-nya ini dapat menghasilkan kualitas tablet yang sama atau tidak dengan kualitas yang dibuat pada tahap kecil atau tahap pengembangan. Nah, yang pertama dari segi estetikanya, apakah tabletnya ini tetap mengkilat atau tidak. Kemudian hasil coatingnya, hasil salutnya itu halus atau tidak. Dilihat juga warnanya uniform atau tidak. Kemudian tidak boleh ada chipping. Chipping itu bagian yang terlepas. Kemudian tidak ada juga film cracking. Film cracking itu jadi bagian filmnya atau bagian salutnya ada crack-nya, ada rongga-rongganya. Kemudian tidak ada logo bridging, jadi kalau misalnya tablet intinya itu punya logo, setelah di coating, logonya itu harus tetap jelas. Jangan sampai kedalaman dari logonya itu berkurang. Misalnya. Absence of twinning, twinning itu jadi menempelnya tablet satu dengan tablet yang lainnya, biasanya karena larutan coatingnya itu atau si salutnya itu terlalu basah. Absence of picking juga kurang lebih mirip dengan chipping, jadi ada bagian yang terlepas.
Kemudian secara fungsi, misalnya ketika fungsinya itu untuk pelepasan termodifikasi, skala kecil dan skala besar, drug release-nya atau profil pelepasan obatnya itu masih tetap harus sama. Kemudian kalau misalnya si coatingnya itu ditujukan untuk menjaga stabilitas, tablet yang di coating pada skala kecil dan skala besar, stabilitasnya harus tetap sama. Kalau coatingnya ini ditujukan untuk menutupi rasa, maka ketika dilakukan perbesaran batch, penutupan rasa itu masih harus menjadi sesuatu hal yang dievaluasi. Dan yang terakhir adalah strength-nya. Strength itu maksudnya kekuatan tabletnya. Karena kan tadi proses coating itu salah satunya akan meningkatkan kekerasan dari tablet. Nah, pada skala kecil dan skala besar harus kita cek kekerasan tabletnya apakah sama atau tidak. Nah, ini ada beberapa masalah dalam proses coating. Jadi ada coatingnya yang defect. Defect itu tidak sempurna. Biasanya itu masalahnya ada di formula tablet coatingnya. Kemudian ada chipping. Chipping itu ada bagian yang terlepas. Biasanya gara-gara si padatan di dalam larutan coatingnya itu terlalu banyak atau terlalu brittle. Sehingga si filmnya tidak mau menempel dengan sempurna ke tablet intinya. Cara perbaikannya, ya kita harus lakukan reformulasi atau formulasi ulang. Kemudian ada juga blistering. Blistering ini kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat ada udara yang terjerat di dalam filmnya. Nah, ini biasanya terjadi karena proses dryingnya, proses pengeringannya itu dilakukan pada kecepatan yang terlalu tinggi, sehingga masih ada larutan yang belum menguap, tapi sudah ditimpa lagi oleh larutan yang baru, sehingga udaranya itu terjerap. Cara memperbaikinya tinggal dilakukan penurunan spray rate-nya. Kemudian crack. Crack itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia getas ya. Biasanya karena terlalu banyak internal stress. Jadi ada stres dari bagian dalamnya. Bisa jadi karena adanya perbedaan ekspansi. Ekspansi itu pelebaran atau perubahan volume dari si film dan core-nya. Karena kan kalau misalnya tablet inti, misal kita panaskan, itu dia bisa menggembung. Terus misalnya filmnya itu kemampuan menggembungnya tidak sesuai dengan kemampuan menggembungnya si tablet inti. Makanya dia bisa crack. Kemudian ada embedded particle, ini misalnya kalau ada pecahan-pecahan tablet inti yang menempel pada tablet coating. Solusinya kita harus reform dulu si formula tablet intinya agar dia tidak pecah selama proses pengcoatingan. Kemudian ada picking. Picking kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada substansi dari si coatingnya, larutan penyalutnya, yang dia itu meleleh ketika terkena dengan tablet inti yang suhunya lumayan panas. Misalnya pada saat proses coating kan tadi dihembuskan dulu udara panas ya. Itu tujuannya salah satunya untuk menghangatkan tablet inti. Nah, kalau misalnya ada ada larutan coating, komponen larutan coating yang meleleh pada suhu tablet inti tadi, jadinya seperti ini, peaking. Kemudian dual surface itu kusam bagian permukaannya. Kemungkinan karena ada larutan coating yang dia itu mengering sebelum mencapai tablet intinya atau terlalu kental. Maka solusinya tinggal kita turunkan temperatur inletnya dan juga menurunkan viskositasnya. Kemudian kedua terakhir ada twinning. Twinning itu seperti ini. Jadi menempel ya. Biasanya karena terlalu basah. Jadi proses sprayingnya atau penghembusan larutan coatingnya itu terlalu tinggi.
Dan yang terakhir adalah bridging. Bridging itu seperti ini. Karena si filmnya, larutan coatingnya itu gagal untuk mengikuti kontur dari tabletnya. Misalnya kan ini tabletnya harusnya ada bagian tengahnya ya. Tapi setelah di coating jadi seperti ini. Ini terjadi bridging. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca ini, kurang lebih tadi intinya sudah disampaikan sih. Ini beberapa ketidakstabilannya, penyebabnya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sudah cukup jelaskah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kelas ini sudah semi-solid belum ya? Cek kelas B ini. Sem-solnya udah belum ya? Semi-solid udah, Ibu. Oke, berarti udah tidak ada hutang lagi ya? Semua sudah selesai dengan saya? Kalau semi-solid nggak ada, Ibu. Oke. Oke, kalau kayak gitu, kita tutup pertemuan hari ini. Kalau memang sudah cukup jelas, kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan lagi, boleh by WA saja ya. Nah, terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.